Sebelum Anda menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini agar saya semakin semangat membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Cek. Awal mula bangsa Afrikan mendapatkan rasisme di Amerika yaitu terjadi karena sejarah mereka yang begitu kelam di Amerika dahulu. Awalnya orang-orang African American merupakan sekumpulan budak yang dibawa dari kampung halamannya mereka di Afrika untuk dijual ke Amerika dan dijadikan budak. Perbudakan di Amerika dimulai di tahun 1619 yang dimana budak pertama African Amerika sekitar 20 orang dan mereka dibawa di kapal Belanda. Mereka diikat siang dan malam dan mereka tiba di Jamestown, Virginia. Lalu mereka pun dikirim ke koloni-koloni Inggris di Amerika. Awalnya para budak-budak Amerika ini pelayan untuk sementara atau dikontrak. Setelah itu mereka dapat bebas setelah kontrak mereka kelar. Namun orang-orang kulit putih begitu sangat membutuhkan budak-budak Afrika ini untuk bekerja di tempat mereka tersebut. Namun di tahun 1750 populasi African American, orang-orang African American di Amerika begitu banyak, mereka terus-terusan berkembang dan bertumbuh. Situasi ini membuat orang-orang kulit putih berpikir bagaimana caranya untuk mempertahankan budak-budak mereka ini untuk selama-lamanya, tidak dijadikan pelayan untuk sementara atau dikontrak, karena hal ini merupakan bisnis yang begitu bagus bagi white man, dan karena harga budak-budak African American pun begitu murah, sehingga mereka pun membuat sebuah peraturan yaitu bernama slave codes, yang dimana slave codes ini membuat kehidupan para black people African American begitu menderita karena mereka tidak bisa menjadi manusia sendiri. Mereka hanyalah budak atau properti yang dimiliki oleh white man untuk selama-lamanya. Para budak African American ini bekerja di ladang dan mereka bekerja untuk sebuah ladang yaitu saat itu terkenal dengan tembakau dan kapas. Saat itu begitu terkenal di negara selatan Amerika. Kehidupan orang-orang African American begitu sangat tidak manusiawi dan sangat mengerikan karena mereka bekerja dari pagi-pagi benar hingga malam. Lalu mereka pun mendapatkan berbagai penyakit seperti malaria. Walaupun mereka sakit, mereka pun harus terus bekerja karena tidak ada hak mereka sebagai seorang manusia. Selain itu pun dengan adanya slave codes, para white men begitu bebas untuk menjual anak-anak black people tatkala anak-anak black people sudah berumur 5 tahun. Dan yang paling menyedihkan yaitu perempuan-perempuan black people pun mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas. Mereka dikasari, bahkan diperkosa atau apa, agar perempuan-perempuan ini melahirkan dan mendapatkan anak-anak yang dimana mungkin black people bisa menjual anak-anak black people. Sebenarnya ada beberapa
pergolakan yang dilakukan oleh African American people, di mana yang terkenal itu Nat Turner yang dia memberontak dan untuk sebuah kelompok hingga akhirnya dia berhasil membunuh 60 white men yang berada di dekatnya, namun hingga akhirnya dia pun ditangkap dan dieksekusi di depan para white men. Selain pergolakan yang dilakukan oleh African Amerika, beberapa orang kulit putih pun tidak suka dengan adanya perbudakan yang terjadi di Amerika yang dialami oleh orang-orang Afrika Amerika, terutama saat presiden yang ke-16 yang bernama Abraham Lincoln, presiden ke-16, dia ingin sekali menghapus perbudakan yang terjadi di Amerika. Hal ini dikarenakan sewaktu dia muda, dia merasakan akan penderitaan yang dialami oleh orang-orang hitam di tempat perbudakan. Saat dia menjadi presiden, Abraham Lincoln berjuang dan terus berjuang mencari cara untuk bagaimana dia bisa membebaskan orang-orang kulit putih dari perbudakan. Namun keinginannya tersebut mendapatkan perlawanan dari 11 negara bagian di selatan yang membentuk negara bagian, yaitu konfederasi yang dimana dipimpin oleh Jefferson Davis. Pertentangan ini hingga akhirnya mengakibatkan adanya perang sivil di Amerika yang terjadi di tahun 1861 hingga 1865. Abraham Lincoln ingin sekali memenangkan pertarungan perang ini demi statusnya sebagai presiden dan keutuhan Amerika Serikat. Hingga akhirnya dia pun membuat Emancipation Proklamasi, yang dimana isinya itu bahwasanya orang-orang African American bebas, menjadi orang bebas di Amerika. Dan tujuan dari proclamation ini, Abraham Lincoln ingin sekali mendapatkan prajurit-prajurit dari African American. Mendengar kabar tersebut, African American pun setuju untuk bergabung dengan pasukan di bawah kepemimpinan Abraham Lincoln, karena dengan hal ini mereka bisa terbebas dari perbudakan. Dan ini pun karena Abraham Lincoln. Perang pun berlangsung selama 4 tahun dan perang ini dimenangkan oleh Abraham Lincoln. Ada 620 prajurit yang meninggal dalam perang ini. Civil War ini tidak hanya menghentikan perbudakan yang terjadi di Amerika, namun menggambarkan betapa kuatnya Amerika saat mereka terjadi perang sipil, perang antar saudara di Amerika. Setelah perang tersebut, orang-orang African American pun bebas dari perbudakan karena ditambah dengan adanya amandemen ke-13, mereka bebas dari perbudakan. Lalu ada amandemen ke-14 yang dimana orang-orang Afrika sah menjadi masyarakat di Amerika, dan terutama amandemen ke-15, yaitu bagaimana orang-orang African Amerika bisa memvote
mendapatkan hak suara untuk memvoting. Namun kebebasan mereka dari perbudakan ini merupakan awal perjuangan mereka untuk terus berjuang atau mensejajarkan status mereka sebagai bagian dari masyarakat Amerika. Karena setelah kebebasan mereka dari perbudakan, orang-orang kulit putih masih tidak suka atau melakukan rasisme kepada orang-orang kulit hitam, karena orang kulit putih masih berpikir inferior, masih merasa kuat dan lebih superior dibandingkan orang-orang kulit hitam di Amerika. Mungkin selanjutnya gue akan menceritakan kejadian selanjutnya setelah orang-orang African American mendapatkan kebebasan mereka dari perbudakan. Oke, mungkin demikian cerita gue mengenai sejarah mula bangsa African American, orang African American mendapatkan rasisme di Amerika. Tunggu cerita saya selanjutnya. Terima kasih.